Pemirsa, korupsi di Indonesia seakan tak pernah sepi, ya tak pernah berhenti, seakan sambung menyambung. Belum selesai yang satu, muncul yang lain, susul menyusul. Beberapa tahun terakhir, muncul skandal dugaan korupsi besar. Ya, sebut saja misalnya mega skandal dugaan korupsi di tubuh badan usaha milik negara Pertamina yang melibatkan para petinggi di badan usaha milik negara tersebut. Mulai dari skandal dugaan korupsi yang menyeret mantan direktur utama Pertamina yang konon dengan kerugian negara kisaran 20 triliun. Lantas tak lama berselang muncul lagi mega skandal dugaan korupsi di anak perusahaan badan usaha milik negara tersebut yang cukup mencengangkan. Bagaimana tidak? Dugaan korupsi tersebut tak tanggung-tanggung dengan kerugian negara 193,7 triliun rupiah. Menariknya, kasus ini dari berbagai informasi yang beredar di berbagai media justru bermula dari konflik keluarga, atau mungkin lebih tepatnya dari dendam pribadi seorang mantan istri dari petinggi badan usaha milik negara tersebut. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti selengkapnya berikut ini. Siapa sangka, di balik kasus korupsi Pertamina yang menelan kerugian 193 triliun, ada sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati. Seorang wanita yang dikhianati, tapi mempunyai jiwa pemberani bernama Ariana berhasil membuka skandal korupsi Pertamina. Dulu, suaminya yang kini jadi tersangka kasus korupsi, menghancurkan hidup Ariana dengan fitnah keji. Dituduh selingkuh, dipecat dari pekerjaannya, hingga diusir tanpa ampun. Namun, yang lebih mengejutkan, Ariana menemukan fakta bahwa suaminya bukan sekadar pengkhianat, tetapi juga dalang di balik skandal korupsi besar Pertamina. Oke, kita lanjut ke dalam ceritanya. Ariana selalu percaya bahwa pernikahannya dengan Dava adalah takdir terbaik yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebagai wanita cerdas dengan latar belakang pendidikan ekonomi, ia merasa beruntung bisa menikah dengan pria seperti Dava, seorang pengusaha sukses yang bergerak di sektor energi. Dava bukan hanya tampan dan berkarisma, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan visioner. Di mata orang lain, pernikahan mereka adalah kisah cinta yang sempurna. Mereka tinggal di rumah mewah dengan interior elegan, mengendarai mobil mahal, dan menjalani gaya hidup yang diimpikan banyak orang. Setiap kali Ariana berjalan di samping suaminya di acara-acara bisnis, ia selalu mendapat tatapan iri dari banyak wanita. Semua orang melihatnya sebagai istri yang beruntung, mendampingi pria sukses dengan masa depan yang cerah. Ariana selalu merasa bahwa kehidupannya bersama Dava adalah impian yang menjadi kenyataan. Setiap pagi, ia terbangun di tempat tidur empuk dengan pemandangan matahari yang menyinari jendela besar kamar mereka. Dava selalu memastikan bahwa semua kebutuhannya terpenuhi, dari pakaian terbaik, perhiasan, hingga perjalanan liburan mewah ke luar negeri. Tak ada satupun yang terlihat salah dalam kehidupan rumah tangga mereka.
Setiap orang yang mengenal mereka akan mengatakan bahwa Ariana adalah istri yang paling beruntung. Namun, yang tidak diketahui oleh Ariana adalah bahwa di balik senyuman dan sikap perhatian Dava, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ya. Awalnya, Ariana tidak pernah memiliki alasan untuk meragukan suaminya. Dava adalah sosok pria yang bertanggung jawab, selalu membawa rezeki melimpah ke dalam rumah, dan terlihat begitu mencintainya. Tapi perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Beberapa kali Ariana menemukan aroma parfum wanita di jas Dava, padahal ia tahu betul bahwa suaminya tidak pernah menggunakan wewangian seperti itu. Ada pula malam-malam ketika Dava pulang larut dengan ekspresi lelah, tetapi ada jejak lipstik samar di kerah kemejanya. Setiap kali Ariana mencoba bertanya, Dava hanya tersenyum dan berkata, "Kau terlalu banyak berpikir, sayang. Aku hanya sibuk bekerja." Kata-kata itu terdengar meyakinkan, tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati Ariana bergetar. Ia ingin percaya, tapi semakin hari, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ariana tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, Dava akan berubah begitu drastis. Pria yang dulu selalu pulang dengan senyuman dan pelukan hangat, kini menjadi sosok yang dingin dan jauh. Setiap malam, Ariana menunggu di ruang makan dengan hidangan favorit Dava yang sudah dingin. Tetapi suaminya baru pulang larut malam, kadang dengan bau alkohol yang menyengat, kadang dengan wajah penuh kejengkelan. Jika dulu Dava selalu menyempatkan diri berbicara dan bercanda dengannya, kini suaminya lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Percakapan mereka semakin jarang, dan bahkan jika berbicara, nada suara Dava terdengar ketus, seolah keberadaan Ariana hanya menjadi gangguan baginya. Ariana mencoba untuk bersabar. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Dava hanya sedang stres karena pekerjaan. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam. Dava pulang dengan wajah marah. Matanya tajam menatap Ariana, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tanpa peringatan, ia melemparkan sebuah ponsel ke meja, menampilkan serangkaian pesan dan foto yang membuat Ariana membeku di tempat. "Jadi, ini yang kau lakukan di belakangku," suara Dava menggema di seluruh ruangan. Dengan gemetar, Ariana melihat layar ponsel itu. Di sana ada pesan yang menunjukkan seolah-olah ia berselingkuh dengan teman kantornya sendiri. Seorang pria yang bahkan tidak pernah ia temui di luar urusan pekerjaan. Ya. "Aku tidak tahu. Ini dari mana? Dava, aku bersumpah. Ini bukan aku!" Suaranya bergetar, tetapi mata Dava penuh dengan kemarahan. "Cukup, Ariana. Aku muak dengan semua ini." Sejak malam itu, Ariana sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dava tidak hanya menuduhnya tanpa alasan, tetapi juga membawa bukti yang seolah-olah menguatkan tuduhannya. Ya, begitulah awal dari kisah perseteruan di dalam keluarga ini. Yang satu menuduh yang lain melakukan suatu tindakan yang tidak sepantasnya, namun yang dituduh justru tidak mengakuinya. Ya, karena memang mungkin tidak melakukannya. Baik, kita ikuti cerita selanjutnya. Foto-foto yang direkayasa dengan sempurna memperlihatkan Ariana dalam situasi yang mencurigakan bersama pria lain. Beberapa pesan chat juga ditampilkan, berisi percakapan mesra yang bahkan Ariana sendiri tidak pernah mengetik. Saat melihatnya,
Ariana ingin tertawa karena semuanya jelas-jelas palsu. Namun, saat menatap mata Dava, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suaminya benar-benar ingin menghancurkannya. Ini bukan kesalahpahaman, bukan emosi sesaat. Ini adalah skenario yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya. Ariana berharap Dava hanya menggunakannya untuk menakut-nakutinya. Tapi, dalam hitungan hari, gosip mulai menyebar. Rekan-rekan bisnis Dava mulai memandangnya dengan tatapan jijik. Ibu-ibu sosialita yang dulu menyapanya dengan ramah, kini berbisik-bisik di belakangnya. Istri pengusaha sukses, tapi kelakuannya memalukan. Tidak heran Dava berubah. Istrinya ternyata perempuan murahan. Komentar pedas itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ariana ingin membela diri, ingin meneriakkan bahwa semua ini tidak benar. Tapi siapa yang akan percaya? Bukti-bukti yang dimiliki Dava terlalu kuat, dan reputasinya sebagai pria sukses membuat semua orang yakin bahwa dialah korban yang sebenarnya. Setelah menghancurkan nama baiknya dengan fitnah keji, Dava mengambil langkah yang lebih kejam, mengusirnya dari rumah yang telah mereka bangun bersama. Tanpa ada pembicaraan, tanpa ada kesempatan untuk membela diri, Ariana dipaksa pergi seperti orang asing yang tak lagi punya hak atas apapun. Malam itu, di tengah hujan deras, Dava berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin, matanya tanpa belas kasihan. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Ariana, pergi sekarang juga. Kata-kata itu keluar tanpa ragu, menusuk hati Ariana lebih dalam dari semua luka yang pernah ia rasakan. Ariana memandang suaminya dengan air mata menggenang. Dava, kumohon, aku tidak melakukan apa yang kau tuduhkan. Kita bisa bicara, kita bisa mencari tahu siapa yang melakukan semua ini. Suaranya bergetar, penuh kepedihan. Tapi Dava hanya tertawa sinis. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan. Ariana, aku sudah cukup malu karena bersamamu. Aku akan menceraikanmu secara resmi. Dan setelah itu, aku tidak ingin mendengar namamu lagi. Hujan semakin deras, membasahi tubuh Ariana yang berdiri di depan rumah dengan koper yang hanya berisi sedikit barang. Dava tidak peduli bahwa wanita yang dulu ia panggil sebagai istri, kini tidak memiliki tempat untuk dituju. Pintu rumah tertutup dengan keras, dan pada saat itu, Ariana sadar hidupnya yang dulu telah benar-benar berakhir. Ariana berpikir bahwa semuanya sudah cukup buruk, difitnah, diusir, dan diceraikan tanpa alasan. Namun, Dava belum selesai menghancurkannya. Keesokan harinya, saat Ariana mencoba menghubungi atasannya di kantor, ia mendapat kabar yang membuatnya semakin terpuruk. Maaf, Ariana, mulai hari ini, kau tidak perlu masuk kerja lagi. Suara dingin itu datang dari direktur perusahaannya. Ariana Taekjeong mencoba memahami maksudnya. Tapi, kenapa aku tidak melakukan kesalahan apapun? Suaranya bergetar, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Namun, jawaban yang ia dapatkan justru lebih menyakitkan. Reputasimu sudah rusak. Kami tidak bisa mempertaruhkan nama baik perusahaan karena skandal pribadimu. Saat itu, Ariana baru menyadari bahwa Dava telah menggunakan kekuasaannya untuk memastikan ia kehilangan segalanya. Saat itu, Ariana baru menyadari bahwa Dava telah menggunakan kekuasaannya untuk memastikan ia kehilangan segalanya. Dengan koneksinya yang luas di dunia bisnis, suaminya telah menutup semua pintu bagi Ariana. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan pernikahannya, tetapi juga satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan pekerjaannya. Tidak ada lagi tempat untuk kembali, tidak ada lagi orang yang bisa membantunya. Hanya dalam hitungan hari, hidup Ariana berubah dari seorang wanita terhormat
menjadi seseorang yang tidak lagi dipandang berharga. Dan yang paling menyakitkan, semua orang percaya pada kebohongan yang disebarkan Dava. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga harga dirinya. Ia ingin marah, ingin melawan, tapi bagaimana? Saat ini, ia hanyalah seorang wanita yang telah dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Ada saat-saat di mana ia berpikir untuk menyerah, mengakhiri segalanya agar rasa sakit ini tidak lagi menyiksanya. Namun, setiap kali ia menutup mata, wajah Dava selalu muncul di benaknya tertawa, puas, menikmati kehancurannya. Suatu pagi, Ariana duduk di sebuah warung kecil, menghangatkan diri dengan secangkir teh hangat yang ia beli dari uang receh terakhirnya. Pandangannya kosong hingga matanya tertuju pada layar televisi di sudut ruangan. Wajah Dava muncul di sana, tersenyum percaya diri di depan puluhan wartawan. Perusahaan kami terus berkembang pesat, katanya, bangga. Kami selalu berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ariana merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin pria yang telah menghancurkannya kini berdiri di sana, dielu-elukan sebagai pria sukses dan terhormat. Dunia seakan tidak adil. Saat itulah, sesuatu dalam dirinya berubah. Api yang sempat padam kini menyala kembali, bukan sekadar keinginan untuk bertahan, tetapi keinginan untuk membalas. Jika Dava bisa menghancurkannya dengan kebohongan, maka Ariana akan menghancurkan Dava dengan kebenaran. Ariana tidak tahu harus mulai dari mana. Dendam telah menyala dalam dirinya, tetapi ia masih tak memiliki kekuatan untuk melawan. Hingga suatu hari, tanpa disengaja, takdir mempertemukannya dengan seseorang dari masa lalunya Raka, teman kuliahnya yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi. Pertemuan itu terjadi di sebuah kedai kopi kecil, tempat Ariana sering menghabiskan waktu untuk menghangatkan diri. Ia tidak menyangka ada seseorang yang masih mengenalinya, apalagi seseorang seperti Raka yang dulu selalu mengagumi kecerdasannya. Ariana, suara itu membuatnya menoleh. Mata pria itu membelalak, terkejut melihat keadaan Ariana yang jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Percakapan yang awalnya penuh keharuan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Raka sudah lama mendengar tentang skandal yang menimpa Ariana, tetapi sebagai seorang jurnalis, ia tidak pernah mempercayai berita tanpa bukti yang jelas. Aku tahu ada yang tidak beres, dan aku yakin Dava bukan pria sebaik yang orang-orang pikirkan. Kata-kata itu membuat Ariana menegang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak langsung menghakiminya. Melihat tatapan penuh kebencian di mata Ariana saat membahas mantan suaminya, Raka akhirnya membuka sesuatu yang lebih besar. Aku sedang menyelidiki bisnis gelapnya, katanya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Dan jika dugaanku benar, dia tidak hanya menghancurkan hidupmu, dia juga menghancurkan hidup banyak orang. Ariana menatapnya dengan penuh tanya. Bisnis, apa yang sebenarnya dilakukan Dava? Raka menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada serius. Dava terlibat dalam skandal besar. Jika kau ingin membalasnya, aku bisa membantumu. Saat itu, Ariana merasa harapan mulai muncul di tengah kehancurannya. Ini bukan sekadar tentang balas dendam pribadi lagi. Ini tentang membongkar kebenaran. Dava tidak hanya pengusaha sukses. Ari, dia juga penjahat yang licin, kata Raka dengan suara rendah. Aku sudah menyelidikinya selama berbulan-bulan. Dia terlibat dalam praktik pengoplosan bahan bakar bersubsidi. Pertamax dan Pertalite yang dijual di pasaran tidak sepenuhnya murni. Dia mencampurnya dengan zat lain, menjualnya dengan harga asli, dan mengantongi selisihnya.
Ariana membeku. Ini bukan sekadar bisnis gelap biasa. Ini adalah kejahatan besar. Kejahatan yang merugikan banyak orang. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Bukankah itu sangat berbahaya? Tanyanya. Hampir tidak percaya. Raka mengangguk pelan. Bukan hanya berbahaya, tapi juga merusak mesin kendaraan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Banyak konsumen yang mengeluh, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Dava punya banyak koneksi. Setiap kali ada laporan, semuanya ditutup-tutupi. Ariana merasakan amarah membakar dadanya. Dava tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga bermain dengan nyawa orang banyak demi memperkaya diri. Dan yang lebih menyakitkan, pria itu masih berdiri di atas panggung, dipuja sebagai pengusaha sukses. Sementara ia salah satu korban dari kelicikannya, dibiarkan hancur tanpa pembelaan. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Jika selama ini, ia hanya ingin membalas dendam secara pribadi, kini semuanya berubah. Dava harus dihentikan, dan Ariana bertekad dialah yang akan melakukannya. Ariana tahu, jika ia ingin menghancurkan Dava, ia membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Raka mungkin memiliki informasi, tetapi tanpa rekaman nyata, semuanya bisa dengan mudah disangkal oleh suaminya yang licik itu. Maka, dengan penuh perhitungan, ia mengambil langkah berani menyamar sebagai pekerja di salah satu depot bahan bakar yang diduga menjadi pusat pengoplosan. Dengan bantuan Raka, ia mendapatkan identitas palsu dan diterima sebagai pekerja harian. Malam pertama bekerja, jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah masuk ke area gudang. Bau bahan kimia menyengat hidungnya, membuatnya hampir terbatuk. Di sudut ruangan, ia melihat drum-drum besar berisi cairan yang warnanya tidak semurni bahan bakar asli. Mereka benar-benar melakukannya, gumamnya dalam hati. Para pekerja bergerak cepat, mencampurkan zat murah dengan bahan bakar asli, lalu mengalirkannya ke tangki pengisian. Ariana berusaha tetap tenang, menyembunyikan ponsel kecil di saku seragamnya. Ia berpura-pura bekerja sambil merekam setiap detail, bagaimana cairan dituangkan, bagaimana bensin oplosan itu dikemas ulang, dan siapa saja yang terlibat. Namun, ia tahu ini belum cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, bukti keterlibatan langsung Dava. Ia harus lebih dalam lagi, lebih dekat ke pusat operasi. Tapi semakin ia masuk ke dunia kotor ini, semakin besar pula risikonya. Jika sampai ketahuan, bukan hanya misinya yang berakhir, tapi juga hidupnya. Malam itu, setelah memastikan tidak ada yang curiga, Ariana menyelinap ke dalam kantor kecil di sudut depot. Tangannya gemetar saat ia mulai membuka laci-laci meja, mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti kuat. Awalnya, hanya ada tumpukan berkas biasa, invoice, laporan harian, daftar pengiriman. Di laci paling bawah, ia menemukan sebuah buku catatan hitam dengan sampul kulit lusuh. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Angka-angka dalam catatan itu tidak masuk akal. Ada daftar pemasukan dengan nominal fantastis, tetapi sumber dananya tidak jelas. Ariana terus membalik halaman, hingga ia menemukan sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan napas. Nama Dava tertulis di beberapa transaksi dengan nomor rekening yang tidak asing baginya. Ini adalah rekening pribadi suaminya. Ini bukti bahwa Dava menerima uang hasil bisnis ilegal ini langsung ke kantongnya sendiri. Ariana cepat-cepat memotret halaman-halaman penting dengan ponselnya. Jika ada yang memergokinya sekarang, ia tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia menutup buku itu kembali, memastikan semuanya tetap seperti semula.
Ini lebih dari sekadar skandal. Ini adalah kejahatan besar yang bisa menjatuhkan Dava selamanya. Tapi satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Apakah Dava benar-benar bertindak sendiri? Atau ada sosok yang lebih besar di balik semua ini? Dengan tangan gemetar, Ariana menatap layar ponselnya. Semua bukti sudah lengkap. Video rekaman pengoplosan bensin, foto-foto buku catatan keuangan rahasia, dan dokumen transaksi yang mengarah langsung ke rekening pribadi Dava. Ia akhirnya memiliki senjata yang bisa menghancurkan pria yang telah menghancurkannya. Tapi, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang mengungkap kebenaran dan menyeret seorang penjahat ke tempat yang seharusnya. Ariana segera menghubungi Raka. "Aku punya semua yang kita butuhkan," bisiknya, suara penuh ketegangan. Raka tak butuh waktu lama untuk bertindak. Dengan koneksinya di dunia jurnalistik, ia mengatur pertemuan rahasia dengan seorang reporter investigasi dari media nasional. Dalam sebuah ruangan kecil di kantor redaksi, Ariana menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Reporter itu menatap layar laptopnya dengan wajah tegang. "Ini bukan skandal kecil. Ini akan mengguncang industri energi nasional," katanya, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tak hanya itu, Ariana juga menghubungi seorang jaksa yang dikenal berintegritas. Awalnya, pihak berwenang ragu. Dava adalah sosok yang berpengaruh, dan menjeratnya bukan perkara mudah. Namun, begitu mereka melihat bukti-bukti yang diajukan Ariana, semuanya berubah. Malam itu, berita meledak di seluruh media. Headline besar menghiasi layar televisi dan media sosial. Skandal korupsi raksasa di industri energi. Seorang wanita membongkar kejahatan besar. Ketika berita itu pecah, Dava terbangun dalam mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Nama dan wajahnya terpampang di setiap layar televisi, media online, hingga trending di media sosial. Skandal korupsi besar, bos Pertamina mengoplos Pertalite, dan pertama, begitu bunyi judul utama yang menghiasi berbagai platform berita, Dava berusaha menyangkal, mencoba menenangkan para investor dan koleganya. Namun, semuanya telah berubah. Orang-orang yang dulu memujanya kini berbalik membenci. Telepon di kantornya terus berdering, tapi bukan untuk memberi dukungan. Investor menarik diri satu persatu. Para pemegang saham panik dan menjual saham mereka sebelum semuanya hancur. Rekan-rekan bisnis yang dulu bersedia melakukan apa saja untuk dekat dengannya, kini menghindarinya seperti wabah. Bahkan, para pejabat yang dulu menjadi mitranya kini berusaha menjaga jarak, takut terseret dalam skandal ini. Wartawan terus memburunya, mengajukan pertanyaan yang membuatnya semakin terpojok. Setiap kali ia melangkah keluar rumah atau kantornya, kilatan kamera menyilaukan matanya. Tidak ada lagi respek, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanyalah tatapan sinis dan cercaan dari publik. Istrinya yang baru, wanita yang dulu ia pilih daripada Ariana, juga mulai meragukan masa depannya bersamanya. Dava semakin terisolasi, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan. Dava mencoba tetap tenang, berusaha berjalan dengan kepala tegak. Namun, sebelum ia sempat mencapai mobilnya, suara lantang menghentikan langkahnya. "Saudara Dava, Anda ditangkap atas dugaan korupsi dan penipuan bisnis." Suara itu berasal dari seorang petugas berseragam yang sudah berdiri di belakangnya. Sejurus kemudian, tangan Dava dicengkeram erat dan diborgol di depan ratusan mata yang menyaksikan. Orang-orang yang dulu mengeluhkannya kini menertawakannya. "Rasakan itu!" Akhirnya, keadilan menang, teriak seseorang di tengah kerumunan.
Beberapa orang bahkan merekam momen memalukan itu, menyiarkannya secara langsung di media sosial. Dalam hitungan menit, video penangkapannya sudah viral. Wajah Dava memerah, bukan karena malu, tetapi karena amarah dan ketakutan. Ia berusaha melawan, mengklaim bahwa ini semua hanya konspirasi. Namun, ceritanya tenggelam dalam suara massa yang mencemoohnya. Polisi mendorongnya masuk ke dalam mobil tahanan, sementara sorakan kemenangan bergema di sekitar mereka. Duduk di dalam mobil, dengan tangan terborgol dan mata penuh kepanikan, Dava baru menyadari sesuatu. Ia yang dulu berdiri di puncak kejayaan, kini jatuh dalam kehinaan yang tidak pernah ia bayangkan. Ruang sidang dipenuhi oleh sorotan kamera, wartawan, dan masyarakat yang ingin menyaksikan kejatuhan Dava. Ia duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Setelan mahalnya kini tampak kusut, dan sorot matanya tidak lagi dipenuhi arogansi. Tangannya yang terborgol di atas meja bergetar halus, bukan karena marah, tetapi karena ketakutan. Di seberang ruangan, pintu kayu besar terbuka. Langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer, membuat semua orang menoleh. Dava mendongak, dan di sanalah Ariana berdiri, anggun, kuat, tak tergoyahkan. Dava menahan napas. Ariana yang dulu ia rendahkan kini berdiri dengan penuh percaya diri. Wajahnya bersih dari kesedihan, matanya penuh kemenangan. Sebuah senyuman kecil terukir di bibirnya, bukan senyuman kebencian, tetapi senyuman seseorang yang akhirnya memenangkan pertempuran panjang. Ariana melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan Dava. Ruangan sunyi, semua orang menahan napas. Lalu, dengan suara yang tenang, nyaris berbisik, Ariana berkata, "Kau pikir aku lemah? Sekarang lihat siapa yang hancur." Napasnya memburu, matanya mencari-cari simpati dari orang-orang di sekelilingnya, tetapi tak ada yang berpihak padanya. Hakim mengetuk palu, menandai keputusan akhir. Suara dentuman kayu menggema, seakan menjadi lonceng kematian bagi karier, kebebasan, dan harga diri Dava. Vonis akhirnya dijatuhkan. Dava dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Hukuman penjara 20 tahun tanpa kemungkinan bebas bersyarat dijatuhkan kepadanya. Namun, hukuman itu bukan satu-satunya pukulan bagi Dava. Seluruh asetnya disita oleh negara. Rumah mewahnya dilelang, dan rekening banknya yang dulu penuh, kini nyaris tak bersisa. Mantan rekan bisnisnya memilih menjauh. Keluarganya yang dulu mendukungnya kini menolak mengakui keberadaannya. Ia tidak lagi seorang pria berkuasa, hanya seorang narapidana yang namanya diingat sebagai simbol pengkhianatan dan keserakahan. Sementara itu, Ariana melangkah keluar dari pengadilan dengan kepala tegak. Kamera media mengarah padanya. Tetapi kali ini, bukan untuk menyebarkan fitnah, melainkan untuk mengabadikan momen kemenangan seorang wanita yang berani melawan kezaliman. Dalam beberapa bulan setelah kasus ini terbongkar, Ariana mulai membangun kembali hidupnya. Ia mendapatkan kembali reputasi dan kehormatannya yang pernah hancur. Dunia melihatnya bukan sebagai korban, tetapi sebagai sosok yang tangguh. Seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan membuktikan kebenaran. Tak hanya itu, berbagai kesempatan datang padanya. Berkat keberaniannya mengungkap kasus korupsi, ia ditawari untuk bekerja di sebuah organisasi anti korupsi. Tetapi Ariana memiliki rencana lain. Ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan seperti dulu. Dan inilah awal dari perjalanannya menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Bertahun-tahun setelah hari kelam itu, Ariana kini berdiri sebagai sosok yang berbeda.
bukan lagi wanita yang dihancurkan oleh pengkhianatan, melainkan seorang pemimpin yang kuat, visioner, dan dihormati. Dengan dukungan banyak pihak, ia berhasil membangun bisnis di bidang energi bersih. Sesuatu yang tidak hanya membawanya pada kesuksesan, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa bayang-bayang suami pengkhianat itu. Perusahaannya berkembang pesat. Berbeda dengan Dava yang mengandalkan kecurangan, Ariana menjalankan bisnisnya dengan transparansi dan integritas. Ia membawa inovasi besar di industri energi, menciptakan solusi ramah lingkungan yang mendukung masa depan lebih baik. Kini, namanya dikenal sebagai tokoh yang tak hanya sukses, tetapi juga menginspirasi banyak orang, terutama mereka yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan dan ketidakadilan. Namun, bagi Ariana, kesuksesan ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kehancuran musuh, tetapi pada bagaimana seseorang membangun kembali dirinya. Dari seorang wanita yang dulu diusir tanpa apa-apa, kini ia menjadi pemimpin yang dihormati, membuktikan bahwa kebangkitan adalah bentuk kemenangan terbaik. Di suatu acara penghargaan, Ariana berdiri di atas panggung, menerima apresiasi atas kontribusinya dalam dunia bisnis dan energi bersih. Ya. Pemirsa, begitulah awal mula dari terbongkarnya sebuah skandal mega korupsi atau dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara Pertamina yang bermula dari konflik keluarga atau dendam pribadi. Mendengar kisah ini, saya teringat dengan satu kisah yang mirip, yakni terbongkarnya skandal korupsi juga di sebuah badan usaha yang menangani sebuah atau dana pensiun beberapa waktu silam, yang konon dengan modus proyek fiktif dengan kerugian negara yang cukup mencengangkan juga, yakni kisaran 300 miliar rupiah, yang bermula juga dari konflik yang hampir sama antara suami atau pertengkaran suami istri yang akhirnya juga mengalami perceraian. Mudah-mudahan berbagai peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam.